warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Nafisah, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, pada episode kali ini kita bersama dengan narasumber hebat, spektakuler, yaitu Mas siapa Mas? Bisa perkenalan sendiri? Adam. Mas Adam, oke. Kepanjangannya Muhammad Adam Ferdiansyah. Muhammad Adam Ferdiansyah. Jadi Mas Adam ini merupakan alumni mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Dari prodi apa Mas dulu Mas? Akuntansi. Prodi akuntansi, seperti itu. Oke. Nah, kita akan mengulas sedikit mengenai Mas Adam ini, gimana dia bisa berkarir sukses seperti saat ini. Oke. Sebelumnya kita tanya terlebih dahulu mengenai dulu waktu kuliah Mas. Jadi sama dulu akuntansi. Prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Tahun berapa Mas? Saya masuk Angkatan 2012, lulus 2016. 4 semester berarti. 4 4 tahun. 4 tahun. 8 semester. Ya. Ya, itu. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, dulu itu di Universitas Muhammadiyah Gresik ada nggak Mas dosen yang sangat-sangat digemari? Favorit lah, dosen favorit. Kalau favorit sih sebenarnya semua favorit. Semua favorit ya. Cuman pada saat itu memang kebetulan ada satu dosen yang sebagai kaprodi ya di masa saya kuliah, yaitu Bu Umaimah. Bu Umaimah. Akhirnya saya sering berinteraksi dengan beliau karena saya dulu juga wakil ketua HMA. Jadi saya sering berkomunikasi dengan beliau. Artinya kenapa berkesan? Karena sering berinteraksi, kemudian saya juga diberikan beberapa tanggung jawab. Kemudian saya juga akhirnya dapat banyak pengalaman dari beliau. Oke, Bu Umaimah. Ya. Oke. Jadi kalau ngomong dosen favorit Mas, untuk itu kan berarti kan senang ya, senang di UMG dapat dosen yang enak. Kalau sedihnya Mas, di UMG dulu seperti apa? Sedihnya ya itu kalau mahasiswa kan pastinya banyak tugas kuliah, menyeimbangkan antara tugas-tugas kuliah sama organisasi. Nah itu kan banyak waktu yang harus dikeluarkan, dihabiskan untuk menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah. Tapi setelah sekarang itu malah jadi kenangan yang indah, karena masa-masa perjuangan ya. Iya benar, perjuangan. Dulunya emang kayak males gitu-gitu, kayak sering kayak sedih gitu ya, kok gini banget ya kuliah, banyak tugas. Tapi setelah itu jadi ternyata apa nanti saya ini banyak tugas, ternyata semua ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya, benar sekali. Oke Mas, kalau boleh tahu Mas, setelah lulus dari UMG ini langsung kuliah lagi atau kerja dulu? Kerja dulu di Semen Indonesia Logistik waktu itu ya. SIG. Waktu itu di sana. Jadi apa ya? Saya pernah di perekrutan, saya pernah di admin remunerasi itu pernah. Nah, kemudian ketika di Silok itu saya diterima juga di UNER, S2 UNER akuntansi. Ya, itu kemudian saya ada kuliah akhirnya. Saya kuliah sambil kerja. Oke. Jadi kerja dulu sedikit, terus setelah beberapa bulan langsung lanjut studi S2. 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Oke. Terus kerjanya itu sampai kuliah lulus Mas atau gimana? Jadi karena di Silok itu saya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan karena karyawan kan banyak di sana ya, supir-supir itu bisa sampai ribuan di sana. Nah akhirnya kuliah saya agak kurang maksimal. Jadi persiapan untuk presentasi, tugas kuliah itu kurang optimal. Kemudian saya berpikir antara pilihan dua itu ya, kuliah atau kerja. Akhirnya saya pilih kuliah. Nah, bertepatan dengan keputusan itu ternyata ada pihak Maybank yang menelpon saya, ditawari kerja di Maybank Sekuritas itu di Surabaya. Nah, akhirnya karena saya dulu pengalamannya di galeri investasi UMG,
waktu itu sebagai pengelola ya, staff di Galeri Investasi pas semester 5-an. Saya tahu gambaran pekerjaannya dan loadnya nggak terlalu banyak. Akhirnya saya putuskan untuk menerima tawaran tersebut. Berarti pindah ke Maybank. Maybank itu di Surabaya Mas? Surabaya. Berarti di Surabaya di Jalan Panglima Sudirman di Intiland Tower. Saya ditempatkan di Universitas Ciputra. Universitas Ciputra. Sekarang juga jadi dosen di sana kan ya Mas ya? Iya, saya dosen LB di Universitas Ciputra. Mata kuliahnya ya Risk and Investment itu. Wah, keren sekali. Sudah kerja di Maybank, terus di Ciputra, dan juga di sini menjadi dosen juga ya Mas saya ya? di sini Di Universitas Muhammadiyah Gresik. Di UMG itu ngajar praktikum. Ngajar praktikum. Praktikum manufaktur itu. Supaya nggak lupa juga akuntansinya. Karena pekerjaan saya itu sebenarnya sudah agak di luar jalan akuntansi. Tapi tetap baca-baca laporan keuangan kan ada di pasar modal. Iya, benar sekali. Oke, jadi Masnya ini benar-benar sangat sukses sekali. Oke Mas, tips and trick Mas buat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik biar jadi kayak sampean sukses. Wah, kalau disebut sukses ini kayaknya berat ya. Amin. Tapi saya bersyukur dengan posisi yang sekarang. Tipsnya itu ketika mahasiswa jangan pernah mengeluh salah jurusan. Itu yang sering saya dengarkan di teman-teman UMG ya, di prodi akuntansi. Ketika saya tanya di kelas itu awalnya jurusan IPA, ternyata masuk akuntansi katanya salah jurusan dan sebagainya. Kalau menurut saya dengan pengalaman saya kuliah itu tidak ada yang namanya salah jurusan. Iya, benar. Yang penting itu apapun yang ada di depan kita lakukan dengan serius, dengan optimal. Pasti semua ada manfaatnya dan pasti ada jalan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah sering mengeluh, karena sering mengeluh dapat malah kita itu pertama kurang bersyukur, kemudian akhirnya semuanya jadi berantakan. Benar. Nggak tertata gitu ya. Akhirnya mikir pindah jurusan lagi. Iya, kalau di jurusan yang baru nggak selesai. Yang Harus penting dihadapi dulu. Di depan ini dikerjakan dengan optimal, pasti semua ada jalannya. Benar sekali. Oke, bicara sampean menjadi dosen praktikum di UMG, dulu sampean juga kepikiran nggak jadi dosen waktu dulu? Waktu dulu itu saya nggak kepikiran ya. Saya baru kepikiran itu ketika saya lolos seleksi ini asisten dosen untuk lab akuntansi itu. Oh, dulu. Berarti sampean dulu juga kerja jadi aslab. Dulu itu ada seleksi waktu Bu Manmah jadi kaprodi itu ada seleksi untuk asisten lab, dan saya Mei sama Intan itu yang terpilih menjadi aslab. Nah, setelah itu baru ternyata jadi dosen itu juga mengasihkan. Selain itu kita juga bisa menginspirasi, kita bisa memberikan manfaat. Itu sih. Oke, Mas. Bicara mengenai dulu ya waktu di UMG, itu sampean punya nggak kayak prestasi gitu saat di Universitas Muhammadiyah Gresik? Nah, prestasi ya, nggak banyak kalau prestasi saya. Tapi saya pernah ini sih menang kayak PKM itu. PKM sama ya tadi sama Intan, sama Mei, sama Ruri. Iya, itu seperti membuat ide bisnis gitu kan ya Mas? Dapat juara berapa Mas kalau boleh tahu? Nggak ada juara sih ya. Juara. Cuman kita ajukan proposal, ternyata disetujui, kita dapat hibah, dapat uang itu. Iya, dapat uang, dapat hibah. Lumayan berarti Mas. Dapat modal untuk bisnisnya. Oke Mas, jadi sampean sudah pernah belum kembali ke kampus ini? Kembali untuk apa ini? Kembali maksudnya menginjakkan kaki lagi ke Universitas Muhammadiyah Gresik? Saya sering sih, kalau di UMG, karena kan saya di semester ganjil itu sering ngajar praktikum manufaktur di sini. Dan saya juga nggak pernah memutus silaturahmi sama dosen-dosen. Iya benar. Karena ya itu tadi, saya suka bersilaturahmi. Karena silaturahmi katanya menambah rezeki gitu ya. Iya, amin. Kira-kira perbedaannya sama dulu sampai waktu kuliah apa Mas? Beda banget?
Beda banget. Beda banget ya. Yang terlihat mencolok itu di pembangunannya ya. Pembangunannya. Ini gedungnya Gedung besar ini. banget ya. Dulu Belum nggak ada kan ya Mas ya, belum ada gedung ini. Oke. Tanggapan Masnya tentang kemajuan UMG ini berarti seperti apa Mas? Ya, saya sangat bersyukur sih. Artinya kalau ada pembangunan yang pesat seperti ini, ada fasilitas untuk mahasiswa untuk belajar lebih maksimal itu ya, lebih optimal. Akhirnya dapat menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang apa namanya gemilang gitu ya. Gemilang, benar. Oke, ada nggak Mas kata-kata yang ingin diucapkan untuk dosen-dosen akuntansi? Waduh, ini nggak pantas ini. Ya, selama saya kuliah di UMG, dosen-dosennya kan Terima kasih ini ya, mungkin. kualitasnya itu bagus-bagus ya menurut saya. Saya kan juga di Ciputra, ketika membandingkan dengan dosen-dosen sana tidak Nggak kalah. kalah, Ya. iya, benar. Yaitu kalau bisa dipertahankan dan kemudian terus menginspirasi, terus mendidik mahasiswanya sehingga mahasiswa-mahasiswa ini mendapatkan banyak pengalaman, kemudian tetap di jalur kesuksesan. Iya, amin. Ya. Oke Mas, kira-kira ada nggak Mas kata-kata buat menarik calon-calon mahasiswa ini buat ke prodi akuntansi? Saya dulu sebelum masuk UMG itu nggak kepikir ya masuk akuntansi, karena akuntansi itu pilihan dari kakak saya. Jadi kakak saya Disuruh. mensarankan untuk masuk di akuntansi. Saya nurut kakak saya di akuntansi. Kemudian ternyata ketika masuk di UMG prodi akuntansi, ternyata sangat-sangat menarik sekali akuntansi. Dosen-dosennya menjelaskan terkait profesi-profesi akuntansi, ternyata banyak sekali, nggak hanya bekerja di perusahaan sebagai staff, itu tidak seperti itu. Ternyata banyak sekali profesi-profesi yang keren ya. Iya, benar. Seperti auditor, konsultan pajak, itu bisa. keren-keren sekali. Oke, jadi untuk kawan milenial berprestasi yang masih bingung pengen prodi apa, bisa itu ke akuntansi. Karena di akuntansi, kata Mas Adam tadi, tidak hanya bekerja di perusahaan saja, karena prodi akuntansi itu sudah luas, bisa bekerja dimanapun, seperti itu ya Mas ya. Oke kawan milenial berprestasi, jadi itu tadi podcast pada episode Sapa UMG kali ini bersama dengan Mas Adam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.